Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting, yaitu ada 7 tanda hubungan LDR akan mengalami kegagalan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda yang sedang LDRan, supaya engkau tahu kira-kira hubunganmu ini akan mengalami kegagalan atau tidak. Oke? So, berikut ini beberapa tandanya. Yang pertama, komunikasi di antara kalian sudah tidak lancar. Jadi ini tanda yang pertama. Nah, saya nggak tahu teman-teman muda, engkau yang sedang LDRan, sudah berapa lama komunikasi kalian sudah tidak lancar? Kalau sudah 2 minggu, bagi saya itu udah cukup parah. Cukup parah. Kalau sampai 1 bulan udah nggak sehat. Nah, daripada teman-teman muda engkau mengharap-harap yang kosong, engkau mengharap-harap yang tidak pasti, mendingan kamu kasih ketegasan, kamu kasih kejelasan. Kalau memang dia masih begini terus, tidak jelas, komunikasi juga nggak jelas, ya akhiri saja hubungan pacaran yang teman-teman sedang jalani, daripada kamu buang-buang waktu mengharap yang kosong, yang tidak pasti. Karena begini, kekuatan dari satu hubungan adalah komunikasi. Komunikasi itu menyatukan antara si cewek dengan si cowok. Begitu komunikasi lancar, semuanya jadi baik. Oke? So, itu yang pertama, komunikasi sudah tidak lancar. Yang kedua, sudah saling menuduh, saling curiga. Setiap kali ngechat, setiap kali telepon sudah tuduh-menuduh. Kamu itu ya, saya dengar katanya jalan sama dia, saya dengar begini. Nah, terus ditelepon lagi, saya curiga, kamu begini, kamu begini. Percayalah, ini hubungan sudah tidak sehat. Karena begitu dituduh, dicurigai, tidak ada orang yang senang. Coba tanya ke saya, coba beritahu ke saya, siapa yang senang dicurigai? Siapa yang senang dituduh? Nggak ada yang senang. Nah, hubungan yang sudah saling tuduh-menuduh, hubungan yang sudah saling curiga-curigaan, maka hubungan itu pasti mengarah kepada kegagalan. Nah, saya nggak tahu teman-teman muda yang LDRan, apakah hubunganmu sedang tuduh-menuduh, sedang curigaan, dan saya nggak tahu udah berapa lama kalian di hubungan yang seperti ini. Yang pasti ini kalau terus-menerus dilanjutkan, tinggal nunggu waktu bubar tuh hubungan. Ya, so bijaksanalah, bicaralah sebagai orang dewasa, transparan, terbuka, supaya engkau tahu mengambil satu keputusan. Oke? Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah sudah malas-malasan ketika chat ataupun telepon. Ya, jadi waktu kamu ngechat, ya, kamu chat lagi di mana? Dia nggak gubris. Begitu dia gubris, dia cuma jawab rumah. Begitu kamu bilang jaga kesehatan, dia cuma bilang oke. Oke-nya itu juga cuma oh dan kak, itu dong, oke. Pokoknya udah malas-malasan. Telepon juga, kalau kalian teleponan, dia juga malas-malasan. Ngapain? Rumah. Sama siapa? Orang tua. Dan udah nggak ada lagi antusias. Udah nggak ada lagi semangat di dalamnya. Udah rasanya kayak cepatlah ini teleponnya, bosan dengarnya. Udah kayak gitu udah. Nah, hubungan yang sudah malas-malasan, LDR yang sudah malas-malasan, dipastikan hubungan itu akan mengarah kepada kegagalan.
Nah, teman-teman muda, kalau dia sudah malas-malasan ngechat kamu, kalau dia sudah malas-malasan teleponan dengan kamu, maka ambillah sebuah keputusan. Hubungan pacaran yang seperti itu udah gak sehat. Daripada kamu mengharap-harapkan yang kosong, daripada kamu mengharap-harapkan yang gak pasti, ya sayang waktumu terbuang sia-sia. Oke? Ingat, yang dari Tuhan, dia antusias ke kamunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah susah untuk dihubungin. Oke, kalau kamu menghubungi dia jam kerja agak susah, oke. Tapi kamu hubungin jam siang, jam makan siangnya susah dihubungin. Jam pulang kerjanya susah dihubungin. Jam malam lagi santai susah dihubungin. Mau tidur susah dihubungin. Berhari-hari begitu susah dihubungi. Nah, kalau sudah begini berarti dia sudah gak peduli terhadap kamu. Dia sudah tidak peduli terhadap hubungan yang sedang kalian jalani. I don't know sudah berapa lama kamu susah menghubungi dia. Nah, kalau ini sudah terjadi dan sudah cukup lama, hubungan itu tinggal nunggu waktu, hubungan itu akan kandas dan mengalami kegagalan. Nah, pesan saya, teman-teman muda, daripada kamu kembali lagi mengharapkan yang kosong, yang tidak pasti, ambillah satu keputusan supaya engkau tidak dirugikan. Itu yang keempat. Yang kelima, dia sudah gampang marah dan kasar ngomongnya ke kamu. Masalah sepele yang tidak penting marah, kasar. Terus kesalahpahaman juga kasar marah. Udah mencaci maki. Ini parah banget sih. Parah banget. Kalau kamu punya pacar yang suka marah-marah, kasar, mencaci maki, parah banget. Itu pacar gak baik untukmu. Itu pacar akan merusak mentalmu. Itu pacar akan buat kamu stres. Nah, daripada kamu stres, mentalmu rusak, lebih bagus kamu tegas, suruh berubah. Kalau gak berubah, putusin aja pacar yang model kasar begitu. Ya, ingat, yang dari Tuhan gak mungkin ngasarin kamu. Yang dari Tuhan gak mungkin mencaci-caci kamu, merendahkanmu gak mungkin. Oke? So, itu yang kelima, sudah gampang marah, gampang mencaci maki, gampang menghina. Itu tanda hubungan LDRan kalian akan segera gagal. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam adalah sudah cuek, sudah tidak peduli. Kalau ini sudah fatal. Kalau ini ya udahlah, putus aja dengan pacar yang begini. Kalau sudah cuek, sudah tidak peduli, itu sama dengan dia sudah tidak ada rasa sama kamu. Itu sama dengan dia sudah tidak peduli dengan kamu. Apa yang kamu kerjakan, bagaimana keluargamu, kamu lagi ada masalah, dia gak peduli. Dan percayalah, apa saja yang tidak dipedulikan, tidak diperhatikan, pasti akan mengalami kegagalan. Anda tidak peduli kepada temanmu, Anda tidak peduli kepada keluargamu, Anda tidak peduli dalam pekerjaanmu. Apa saja yang tidak dipeduli akan mengalami kegagalan, termasuk hubungan. Jadi kalau dia sudah tidak peduli, ambillah keputusan dan ambillah satu tindakan. Daripada kamu mengharapkan yang kosong, daripada kamu mengharapkan yang tidak pasti, maka ambillah keputusan. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, tanda hubungan LDR akan mengalami kegagalan adalah sudah gampang sekali ngomong putus. Dalam sebulan sudah 5 kali ngomong putus. Untuk masalah kecil ngomong putus. Untuk kesalahpahaman ngomong putus. Untuk hal-hal yang tidak penting ngomong putus. Orang yang ngomong gampang ngomong putus, orang itu tidak ada perasaan. Orang itu cuman main-main. Orang itu gak dewasa. Orang itu masih kekanak-kanakan. Ya, so daripada kamu menjalin hubungan putus nyambung yang gak jelas,
buang-buang waktu, merugikanmu. Lebih bagus kamu tegas. Oke? So ini dia teman-teman muda yang boleh saya bagikan. Saya berharap engkau jadi tajam menilai pacarmu, hubungan kalian, supaya engkau tidak dirugikan. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.